God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Sebelum kita mulai kebaktian, kenalin seseorang loh yang untuk nemenin Tante Santi hari ini. Gitu kan? Adik-adik pengen tahu nggak siapa? Nah, hey, sini dong, sini. Nggak mau. Mau. Tuh. Hai adik-adik, kenalin. Ini temannya Tante Santi yang baru. Nah, namanya siapa? Aku Nai. Aku kan takut. Ini kan baru pertama kali ketemu anak-anak banyak gitu. Itu siapa sih? Banyak banget. Itu anak-anak sekolah minggu Cikuta yang pada rajin. Coba aku lihat. Wah, banyak banget ya. Nah, adik-adik, ini temannya Tante Santi. Namanya Nai. Nai itu kalau dalam bahasa Cina artinya itu nenek karena dia sudah tua. Enggak tua, aku masih muda. Udah tua kan ya. Nah, makanya kita panggil apa? Nai gitu. Artinya apa? Nenek ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian, kita akan berdoa dulu. Yuk kita lipat tangan. Nai juga akan lipat tangan. Nah, adik-adik. Nah, begini sikap berdoa ya. Nah, coba aku lihat dulu. Pada belum merem nih. Ya, udah merem semua. Semuanya lipat tangan. Kita berdoa ya. Tante Santi yang akan bawakan doa. Adik-adik, kita berdoa ya sekarang ya. Tuhan Yesus yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami dalam kebaktian ini sekalipun kami masih lewat Zoom. Tuhan berkati kami, Engkau menyertai juga ibadah kami ini supaya kami mendapatkan berkat yang banyak dari kebaktian ini. Tuhan sucikan hati kami supaya kami dapat menjadi anak-anak yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tolong guru-guru kami akan mengajar, Tuhan berikan hikmat, akal budi kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka kebaktian kami di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sekarang Tante Santi serahkan kepada Cici Valen yang akan membawakan puji-pujian. Hore, ada Cici Valen. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Cici Valen. Hai Cici Valen. Halo. Nah Cici Valen sekarang nggak jadi bagian pengumuman lagi adik-adik. Sekarang Cici Valen mau pimpin kita pujian karena takutnya adik-adik juga bosen kalau misalnya Cici terus. Jadi sekarang gantian nih Cici Valen. Nah adik-adik sekarang Cici Valen mau tanya nih sama adik-adik semua, gimana kabarnya adik-adik selama di rumah aja? Terus selama seminggu ini adik-adik udah berbuat baik apa? Coba ada yang mau cerita nggak? Ayo ada yang mau cerita nggak? Gimana udah berbuat baik apa aja sama seminggu ini? Coba Cici Valen tanya ya. Sama Cici Clairen deh. Cici Valen mau tanya nih. Gimana selama di rumah aja, Cici Clay? Terus sudah berbuat baik apa selama di rumah aja, meskipun cuma di rumah? Kenapa, Ci? Nggak kedengeran. Membantu Mami. Ngebantuin Mami. Weh, pinter. Hebat sekali. Kore, pinter banget Cici Clay bantuin Mami di rumah. Terus kalau misalnya selama di rumah aja, Cici Clay aktivitasnya apa aja? Bermain. Terus? Belajar.
Belajar. Oh iya, Cici Kle juga sekolah ya. Sekolahnya online tapi ya. Sekarang Cici Valen mau tanya sama Timi deh. Timi, gimana di rumah aja? Udah berbuat baik apa? Membantu mami membersihkan rumah. Wih, pintar. Hebat banget. Papa Timi hebat. Terus kalau misalnya selama di rumah aja, Timi ngapain aja? Belajar, mengerjakan tugas sekolah, Ya. Udah? bermain. Pintar. Iya, udah mau cerita ya. Sekarang Cici Valen tanya lagi deh, satu orang lagi. Siapa ya? Tunggu, cari dulu. Yohana deh, Yohana. Gimana kabarnya selama di rumah aja? Bantuin mama masak. Bantuin mama masak, weh. Pinter masaknya ya. Nanti bisa masakin Cici Valen dong. Kapan-kapan kalau kita ketemu bisa masakin Cici Valen dong ya. Terus aktivitasnya ngapain aja? Belajar, Ci. Belajar, nggak main? Ya, main. Main, dong, oke. pasti main. Makasih ya buat ceritanya. Nah, sekarang kita mau mau nyanyi lagu. Nah, adik-adik biasanya kalau misalnya di rumah aja pasti bangunnya siang ya, nggak pada bangun pagi-pagi. Nah, sekarang judul lagunya tuh dari terbit matahari sampai pada masuknya. Nah, adik-adik kan kalau di rumah aja pasti adik-adik nggak lihat tuh mataharinya terbit. Padahal kalau misalnya mataharinya terbit itu kita lihatnya harus pagi-pagi banget. Ada harus bangun pagi-pagi supaya bisa lihat matahari. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu itu ya. Cici Lilis kita putar videonya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya.
Yeay, kita tadi udah pujian. Sekarang Cici Valen, aku adik-adik juga ya. mulai besok aku juga mau bangun pagi ya supaya Boleh lihat matahari banget terbit. Bisa lihat mataharinya terbit ya. Yeay. Ada semangat bangun pagi. Kita lihat sama-sama mataharinya terbit. Meskipun cuma di rumah aja, kita nongol dari jendela. Lihat-lihat, wah ada terbit matahari nggak ya? Udah terbit belum ya? Kita harus semangat ya adik-adik ya. Nah, lewat pujian tadi juga kita belajar sama-sama buat memuji Tuhan itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kita juga belajar dari situ tuh lagunya kalau kita memuji Tuhan tuh nggak kenal waktu. Kita puji Tuhannya dari kita bangun pagi-pagi sampai kita tidur lagi. Kita harus selalu memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu menciptakan kita istimewa. Seperti judul lagunya. Sekarang kita mau nyanyi laguku istimewa. Nah, adik-adik di rumah, kan kita di sini ada videonya, ada gerakannya nih. Adik-adik ikutin ya gerakannya. Kita joget-joget di rumah aja. Semangat. Kita harus semangat ya adik-adik ya. Yuk, Cililis kita putar videonya. Jangan lupa nyanyi ya adik-adik. Gerakan. Masih. Tuhan menciptakan kita semua istimewa. Adik-adik, kakak-kakak, kita semua diciptakan indah di mata Tuhan. Karena itu, mari kita bernyanyi Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku Yeay! Kita udah puji-pujian adik-adik. Sekarang kita udah tiba waktunya buat dengerin firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ketemu sama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik. Terus juga adik-adik nanti pujiannya harus sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan Yesus supaya nanti firman Tuhannya bisa diterapin sama adik-adik di kehidupan adik sehari-hari. Terus jadi berkat juga buat adik-adik semua ya. Sekarang kita mau nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar ya.
Pada tahu kan adik-adik semua lagunya? Kita menyanyi lagu itu ya. Sungguh-sungguh. Oke? Yuk sekarang putar videonya Cililis. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Sekarang Cici Valen mau minta Cici Anita buat pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Silakan Cici Anita. Hai adik-adik, yuk kita semua bersatu dalam doa ya. Kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada siang hari ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami lewat ibadah Zoom kali ini. Biarlah setiap firman yang akan kami dengar, kami boleh mengerti dan anak-anak-Mu dapat menerapkannya dalam kehidupan hari demi hari. Berkati juga Ci Judi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Ci Judi. Ya, adik-adik sudah siap dengar firman Tuhan? Yo, firman Tuhan hari ini dalam bentuk cerita. Ceritanya tentang apa ya? Ceritanya tentang orang Majus dari timur. Ceritanya tentang orang Majus dari timur. Tapi sebelum dimulai, nanti mau nanya nih, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Koko Nesar? Masih ingat nggak? Ceritanya tentang apa? Ayo, ada yang ingat? Ya, ceritanya tentang kelahiran Yohanes. Ya, tentang kelahiran Yohanes. Yohanes yang disebutnya Yohanes Pembaptis. Tapi waktu itu dia masih bayi, baru lahir. Nah, kalau minggu lalu ceritanya Yohanes itu lahir. Nah, adik-adik tahu nggak Ibu Yohanes, Elizabeth, ya kan? Ibu Elizabeth sama Ibu Maria itu masih keluarga, masih ada hubungan keluarga. Jadi Yohanes sama Yesus tuh masih keluarga, hubungan keluarga. Nah, tugas Yohanes itu adalah menyiapkan umat yang layak bagi kehadiran Tuhan. Ya, adik-adik ya, itu. Nah, sekarang kita lanjut dengan cerita selanjutnya. Ceritanya bersambung lagi. Ceritanya tentang orang Majus. Nah, adik-adik, di suatu tempat di bagian timur Yudea ada sebuah kerajaan. Tuh, ada di layar ya. Ada sebuah kerajaan. Di sana ada sekelompok orang, mereka adalah orang-orang pintar dan bijak. Mereka disebut orang Majus. Wah, ternyata ada di orang Majus itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijak. Apa sih bijak, adik-adik tahu nggak? Nah, bijak itu ya orang yang pandai, ya sama pintar ya. Orang yang selalu menggunakan akal budi. Terus orangnya juga mahir. Wah, mahir atau hebat gitu ya. Mampu membedakan mana yang benar dan memutuskannya tepat. Wah, itulah orang-orang bijak. Orang bijak, orang pintar disebutnya orang Majus ya. Adik-adik, pada suatu hari ketika orang-orang Majus ini sedang berkumpul, mereka sedang membaca
kitab Nabi Mika. Mereka sedang baca kitab Nabi Mika. Tiba-tiba mereka terkejut, adik-adik. Kaget, tapi juga merasa senang. Terkejut, tapi senang. Kenapa mereka terkejut dan senang ya? Adik-adik tahu nggak kenapa orang Majus waktu membaca kitab Nabi Mika, terkejut. Apa yang mereka lihat? Tapi mereka senang. Wah, senang. Wah, adik-adik tahu nggak? Coba kita baca dulu. Apa sih yang membuat orang-orang Majus terkejut dan senang? Kita baca dari kitab Mika yang sedang diselidiki oleh orang-orang Majus. Bunyinya begini. Itu dalam Mika 5 ayat 1 itu ada. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Adik-adik, ternyata dalam kitab Nabi Mika dikatakan bahwa akan lahir seorang raja di kota Bethlehem. Oh, ternyata itu yang membuat orang Majus terkejut dan senang. Senang karena akan ada seorang raja. Wah, kita akan mempunyai raja. Raja yang nantinya akan memimpin bangsa, bahkan akan menjadi raja dunia. Wah, itulah yang membuat orang-orang Majus itu senang. Nah, adik-adik, orang Majus itu terus menyelidiki nubuatan itu. Dan mereka bisa melihat bintangnya. Saking pinternya mereka ya, mereka bisa melihat bintangnya adik-adik. Nah lalu orang-orang Majus itu memutuskan, ayo kita pergi ke Bethlehem untuk melihat bayi itu. Wah, mereka memutuskan untuk berangkat. Walaupun bayinya belum lahir loh adik-adik, bayinya belum lahir. Dalam kitab Nabi Mika dikatakan akan lahir, tapi mereka punya antusias, punya keinginan ingin bertemu dengan bayi, dengan anak yang akan lahir itu. Mereka menyiapkan diri mereka berbulan-bulan, berapa bulan sebelumnya adik-adik. Lalu rombongan orang Majus itu pun berangkat dengan membawa persembahan. Mereka mengikuti bintang. Bintang yang muncul tiba-tiba waktu itu. Mereka mengikuti bintang yang tiba-tiba muncul di langit. Dan bintangnya bersinar begitu terang. Bintangnya jadi kayak petunjuk adik-adik. Oh, ada bintang. Wah, bintang itu jadi petunjuk bagi orang Majus untuk menemui anak yang akan menjadi raja. Anak yang akan lahir yang akan menjadi raja. Nah, orang Majus itu berangkat adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Orang Majus itu berangkat berapa bulan sebelum bayi lahir. Jadi perjalanan mereka berbulan-bulan lamanya. Dengan mengendarai, bukan mengendarai kendaraannya. Mereka menunggangi atau menaiki itu tuh keledai. Oh, mereka pakai keledai. Naik keledai semuanya dengan membawa persembahan. Mereka pengen ketemu dengan raja yang akan menjadi raja. Bayi akan lahir yang akan menjadi raja. Dan perjalanan mereka berbulan-bulan lamanya loh. Wah, lama sekali, tapi kerinduan mereka ingin bertemu dengan yang akan jadi raja besar sekali adik-adik. Nah, adik-adik bedalah ya. Kalau kita misalnya ada saudara kita yang baru lahiran. Biasa kita mempersiapkan, ada yang baru lahir. Berapa menit sebelumnya, berapa jam sebelumnya, kita nengok, atau berapa hari sebelumnya kita nengok ya. Tapi bayinya udah lahir baru ditengok. Tapi ini beda loh dengan orang Majus adik-adik. Mereka berapa bulan sebelum lahir mereka sudah berangkat menyiapkan diri dengan membawa persembahan untuk dipersembahkan kepada bayi yang belum lahir waktu itu, akan lahir, tapi mereka sudah mempersiapkan semuanya. Wah, adik-adik hebat ya orang-orang Majus ini. Orang Majus pun akhirnya setelah mereka berangkat, mereka tiba di Yerusalem. Nah, jadi mereka tiba di Yerusalem. Adik-adik tahu nggak di Yerusalem ada seorang raja. Yang jadi raja siapa? Iya betul. Yang jadi raja waktu itu Raja Herodes. Mereka tiba di Yerusalem dan di sana ada Raja Herodes. Orang-orang yang
Wah, orang-orang yang ada di Yerusalem sudah melihat, wah itu orang Majus. Terus mereka mendengar bahwa orang Majus itu berkata begini, di manakah bayi yang kelak menjadi raja orang Yahudi? Kami sudah melihat bintangnya. Kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang dari yang ada di Yerusalem langsung menyampaikannya kepada Herodes. Raja Herodes, itu tuh ada kelompok orang, ada orang Majus. Mereka mengatakan bahwa mereka bertanya, di mana ya raja yang akan lahir? Yang akan menjadi raja? Wah, waktu Raja Herodes mendengar yang akan menjadi raja, emang ada gitu raja lain? Kan saya yang jadi raja. Terus adik-adik, Raja Herodes mulai merasa terusik dengan perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa orang Majus mencari raja, mencari seorang anak yang baru lahir, yang akan lahir tuh. Terus akan menjadi raja. Wah, Raja Herodes mulai gelisah, mulai nggak tenang, dan marah. Kenapa dia marah? Karena dia nggak mau ada saingan adik-adik. Dia nggak mau ada raja lain. Yang menjadi raja saya. Nggak boleh ada raja yang lain. Wah, adik-adik, Raja Herodes sangat marah dan tidak suka. Dia nggak mau ada raja yang lain. Hanya saya satu-satunya raja, kata Raja Herodes. Adik-adik, lalu Raja Herodes memanggil imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia kumpulkan semua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Terus dia bertanya, kalian tahu nggak di mana bayi yang baru lahir, yang akan lahir? Wah, kalian tahu nggak bayi itu lahir di mana dan kapan lahirnya? Adik-adik, orang imam-imam dan ahli Taurat cuma tahu bahwa iya di Bethlehem, di tanah Yudea, tapi kapan lahirnya kami tidak tahu. Wah, kira-kira gitu ya. Terus Raja Herodes mulai, waduh gelisah dia. Gimana ya? Kalau ada raja yang lain, nanti saya jadi gimana? Wah, itu kan dikatakan itu akan menjadi raja yang besar, raja bagi seluruh bangsa, bahkan raja dunia. Adik-adik. Kemudian Raja Herodes punya niat yang jahat. Raja Herodes karena dia tidak suka ada anak yang akan lahir dan yang akan menjadi raja, dia punya niat jahat. Dia nggak suka pokoknya adik-adik. Kemudian Raja Herodes memerintahkan kepada orang Majus, dia bertemu orang Majus, dia bilang gini, kalian boleh, kalian mau kemana? Kalian mau ke Bethlehem. Pergi dan selidiki dengan seksama mengenai anak itu. Tapi ingat, sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Adik-adik, benar nggak Raja Herodes mau menyembah bayi yang baru lahir? Kan tadi dia udah marah-marah, dia nggak suka. Jadi ternyata dia punya niat yang lain. Dia berpura-pura di hadapan para orang Majus. Kamu pergi, selidiki. Tapi setelah kamu ketemu, balik lagi kepada saya ya. Saya akan datang. Wah, apa yang akan dilakukan Raja Herodes? Kita tidak tahu ya adik-adik. Nanti ada kelanjutannya lagi. Adik-adik, lalu orang Majus pergi melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Bethlehem dan mereka berjalan mengikuti bintang yang bersinar terang yang menjadi penunjuk bagi mereka untuk sampai kepada anak yang akan lahir, yang akan menjadi raja bagi dunia. Adik-adik, apakah orang-orang Majus sampai ke Bethlehem? Apakah mereka bertemu dengan bayi, dengan anak yang lahir, yang akan menjadi raja dunia? Dan apakah orang Majus akan kembali ke Raja Herodes, adik-adik, sesuai dengan perintah Raja Herodes? Dan adik-adik tahu nggak siapakah bayi yang akan lahir, yang akan menjadi raja dunia? Adik-adik mau tahu kelanjutan ceritanya?
Wah, nanti di minggu-minggu mendatang adik-adik akan tahu jawabannya ya. Untuk cerita hari ini sampai di sini dulu. Nah, adik-adik kalau mau tahu jawaban dari pertanyaan tante tadi, adik-adik harus rajin ke sekolah minggu ya. Rajin hadir di sekolah minggu Cloud ini, di sekolah minggu lewat Zoom ini ya, rajin biar kita tahu, wah kelanjutan ceritanya apa ya, Herodes sampai nggak ya, Herodes, apa yang dilakukan Raja Herodes terhadap yang akan lahir, terus orang Majus gimana, balik lagi nggak, terus siapa bayinya, ya jadi rajin ke sekolah minggu ya. Adik-adik satu lagi, lewat cerita kita hari ini, kita belajar loh dari orang Majus. Adik-adik mau nggak jadi pinter seperti orang Majus? Mau, ayo angkat tangan yang mau jadi pinter, mau jadi pandai, mau mahir, mau hebat seperti orang Majus. Mau, kalau mau harus belajar yang pinter, banyak-banyak membaca supaya kita banyak tahu ya tentang banyak hal. Tapi ada satu lagi yang kita jangan lupakan, harus selalu membaca juga ini nih, namanya apa ya? Apa ya, ada dia. Namanya Alkitab, harus rajin-rajin membaca Alkitab. Banyak hal akan kita dapatkan di sini tentang kehidupan kita, tentang raja siapa yang akan menjadi raja dunia kita siapa ya. Ya, jadi harus rajin juga baca Alkitab ya setiap hari. Ya, jangan cuma hari Minggu aja baca Alkitab. Setiap hari kita akan jadi pinter loh adik-adik, banyak membaca Alkitab ya. Seperti orang Majus, mereka menyelidiki kitab Nabi Mika, kitab-kitab yang lain. Nah, kita juga harus rajin seperti mereka ya, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan ya, adik-adik ya. Nah, ada ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu depan. Nah, ini nih, ayat hafalannya Matius 2 ayat 2b. Bunyinya, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Adik-adik, ayat hafalan ini dihafal untuk minggu depan, nanti ditanyakan lagi. Oke, demikian cerita kita hari ini. Yuk, kita serahkan kepada Cici Vivi, kecil ya. Cici Vivi. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, udah lama ya nggak ketemu Cici Vivi kecil lagi ya. Nah, minggu ini Cici mau bawain pengumuman untuk minggu depan ya teman-teman. Disimak baik-baik untuk pengumuman minggu depan ya. Yang pertama, jangan lupa kalian datang lagi ikut sekolah minggu lagi jam 11 siang di Zoom ya. Tetap pakai Zoom ya teman-teman, kita masih ibadah online. Jangan lupa jam 11 siang kita ibadah lagi untuk minggu depan ya teman-teman. Nah, kalau kalian datang lagi ibadah minggu depan, kalian dapat 1 bintang. Nah, keren ya, dapat 1 bintang. Terus yang kedua teman-teman, jangan lupa ayat hafalan tadi dikasih sama Tante Judi, dihafalin ya teman-teman minggu depan, dites loh sama cici-cicinya. Nah, kalau kalian bisa ayat hafalan, kalian dapat 1 bintang lagi. Jadi, kalian udah punya 2 bintang untuk ayat hafalan dan hadir di via Zoom ya. Dan yang ketiga, teman-teman, kalau kalian mau nambah koleksi bintang kalian makin banyak, yang ketiga, jangan lupa bawa teman-teman kalian untuk ikut bareng-bareng ibadah lewat Zoom bareng kita ya, sekolah minggu rame-rame, biar banyak temennya, makin kita punya teman yang banyak ya. Nah, jadi kalian punya 3 bintang dalam 1 minggu. Keren ya, kumpulin nih bintangnya sebanyak-banyaknya. Kita mau tukerin hadiahnya bintangnya sama hadiah yang banyak banget, makanya rajin ya teman-teman untuk tetap kumpulin bintangnya, ayat hafalan, hadir, dan bawa teman-temannya untuk bareng-bareng kita ibadah ya teman-teman. Nah, satu hal yang penting untuk minggu depan, ingetin papi maminya dan ingetin teman-temannya, teman-teman minggu depan kita punya acara spesial. Nah, acara spesialnya itu kita mau jadi seorang malaikat teman-teman untuk minggu depan ya. Jangan lupa siapkan baju putih, baju warna putih ya teman-teman. Nah, kalian minggu depan pakai baju warna putih. Dan kalian boleh pakai variasinya ya. Jangan polos-polos banget. Pas pakai baju putih, kalian boleh pakai topi teman-teman. Cici mah pakai topi nih. Cici pakai topi, Cici punya topi.
pakai topi, boleh pakai bandana, boleh pakai bando, boleh pakai apapun ya teman-teman. Pokoknya menghiasi kepala kalian. Apalagi kalau kalian kreatif, kalian boleh bikin kayak kepala malaikat. Tahu nggak teman-teman yang bulat-bulat itu loh? Nah, sekreatifnya kalian ya bikinnya. Nah, jangan lupa ingetin saya lagi mami papinya dan teman-temannya untuk pakai baju putih minggu depan dan hiasan kepalanya berupa topi, bandana, dan lain-lainnya ya. Sampai ketemu minggu depan teman-teman di acara Zoom kita lagi ya. Cici balikin untuk doa penutup ke Tante Santi. Dadah. Asik banget ya sekolah minggu ini. Aduh, aku juga pengen terus ikut dong. Teman-teman, boleh nggak aku terus join? Boleh ya, makasih. Nah, aku juga pengen dapat bintang dong seperti kalian. Jadi nanti Natal aku juga dapat hadiah yang bagus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa penutup ya sama Tante Santi. Nah, halo adik-adik. Kita udah memuji nama Tuhan, kemudian kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa tadi udah dicatat belum ayat hafalannya. Nah, supaya minggu depan kita ngafalin ayat hafalan dan dapat apa? Bintang ya. Nah, sekarang kita doa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Ya, pintar ya. Kita berdoanya sama Cici Vivi aja ya. Ya, oke. Yuk. Oke. Siapa nih Vivi yang mana Tante? Cici Vivi besar deh. Cici Vivi besar. Karena ada dua Vivinya. Iya, lupa. Oke, sama aku ya adik-adik ya. Kita mau doa sama-sama. Coba lipat tangannya, tutup matanya. Oke, wah pinter semuanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami untuk sekolah minggu hari ini. Hari ini kami belajar banyak sekali Tuhan, kalau Tuhan sudah mau hadir ke dunia ini, lahir ke dunia ini untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan kasih buat kami semua. Tuhan Yesus, kami mau berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan yang pimpin kami, supaya kami juga diberikan kesehatan, diberikan kebaikan, kemurahan Tuhan, kepintaran Tuhan, dan kami bisa sukses dimanapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan segala ucapan syukur ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Sekarang momen yang paling kita tunggu-tunggu. Apa tuh? Ngafalin ayat Oleh, siapa yang mau duluan? Evan dulu. Oke, silakan Evan. Terima kasih Tuhan. Gitu. Halo. Gitu. Halo semua. Lukas. Halo semua. Ayat 76. Halo semua, gitu ya. Pakai halo gitu ya. Halo ya. Halo ya. Iya, terima kasih pelayanannya gitu Tante gitu. Mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan Lagi. Evan sama Yosa pintar. Hebat banget Evan. Ya, siapa lagi yang mau? Ya, Eugene, silakan Eugene. Lukas 1 ayat 76b. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan karena akan mempersiapkan jalan baginya. Yudin hebat. Ya, siapa lagi yang mau? Bagas. Ayo Bagas. Iya. Ya.
Iya. Loh, Tuhan adalah gembalaku gitu. Aku tidak kekurangan aku gitu. Oke. Ayo. Takut dong. Katanya Mam. Iya, Tuhan adalah gembalaku. Gembalaku. Aku tidak kekurangan sesuatu. Aku tidak kekurangan sesuatu. Dibandingkan ke rumput yang hijau. Yang ke rumput yang hijau. Walah, ya itu hijau. Sudah. Ya, hore, Bagas pinter, dapat 1 bintang. Siapa Aduh, Bagas lagi? kenapa? Ini. Oh, itu apa, Mbak? Lukas 1 ayat 76b. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Yeay, Timi pinter. Timi hebat. Ya, Fanya sama Viara. 1 ayat 76. Karena engkau akan berjalan Yeay, Fanya sama Viara hebat. Keren. Silakan Yohana. Silakan Yohana. 1 ayat 76b. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalannya. Yeay, Fanya pinter. Ya. Abel, silakan Abel. Hai Abel. Lukas 1 ayat 76b. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Yeay, Abel pinter. Saya Eski. Ya. Silakan Lukas 1 ayat 76b. Karena So, engkau kakak sekali lagi. berjalan Lukas. mendahului Tuhan untuk mempersiapkan Lukas. jalan baginya. Lukas 1 ayat 76b. Iya. Nah, sekarang yang rame-rame nih, Hesky, Yonatan, sama Gilbert. Silakan. Lukas 1 ayat 76b. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan diri. Yeay, pada pintar, tiga-tiganya dapat bintang. Terima kasih. Chelsea, silakan Chelsea. Virus. Lukas 1 ayat 76b. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Yeay, Chelsea pintar. Cici Ya. Clay. Cici Clay. Lukas 1 ayat 76b. Karena engkau akan berjalan mendahului untuk mempersiapkan jalan baginya. Yeay, Cici Clay pintar. Jose. Silakan Jose. Ih, seneng banget mukanya. Iyalah dapat bintang kok. Lukas 1 ayat 76b. Apa Jose? Karena Ya. engkau Karena Kak kan Jose, dimatiin dulu yang lainnya.
karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Yeay. Davin, silakan Davin. Yang keras suaranya. Yeay, Davin pintar. Dapat 1 bintang. Silakan Sepa, silakan. Lukas 1 ayat 76b, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Yeay, Sepa pintar. Ya, silakan Marco sama Naomi. Lukas 1 ayat 76b. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Yeay, Marco sama Naomi pintar. Oh, Selinnya bobo. Ya udah. Siapa lagi yang belum ya? Selin tetap dapat bintang ya, walaupun bobo. Ya. Diwakili sama maminya. Oh, Dara mau, Cici Lilis, Dara mau. Oh iya, Dara, silakan Dara. Silakan. Lukas 1 ayat 76b. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk persiapkan jalan baginya. Yeay, Dara pintar. Dapat 1 bintang. Ya. Siapa lagi nih Cici Vivi yang belum ya? Felis sama Papi enggak ini Felis? Enggak. Bisa. Enggak. Felisnya enggak kayaknya. Oh, enggak. Oke. Yena mau Yena? Asik. Yena, di-unmute dulu. Pinter. Lukas 1 ayat 76b. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Yeay! Pintar banget, Dapat Yena. 1 bintang. Ya. Siapa lagi ya? Udah semua ya kayaknya ya. Udah semua Ada ya. yang belum Kak? Sudah ya? Udah. Ya. Oke. Nah, adik-adik semuanya baik-baik di rumah ya. Sampai ketemu minggu depan. Adik-adik harus rajin sekolah minggu supaya dapat bintangnya banyak dan kita Natalan akan dapat apa? Hadiah. Yeay. Asik, dapat hadiah. Ya. Iya. Ya. Baik-baik di rumah ya. Jaga kesehatan ya. Iya. Semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Dah Abel. Dah Timi, dah Yuji. Dah Dara, dah Yohana. Dadah Eugene, dadah Joseph, dadah Davin, dadah Bagas, Bagas sudah keluar. Dadah Cici Anita. Dadah Cici-Cici semuanya, makasih pelayanannya. April. Dadah Cici Vivi. Dah Fanya, Fiara, dah Bagas.
Dah.